warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Analysis of EVAS and IVAS, External Factor Analysis Summary dan Internal Factor Analysis Summary. Sebelum kita beranjak mengetahui apa sih itu EVAS dan IVAS, kita akan membahas lebih singkat maupun pengertian dari EVAS dan IVAS ini. Nah, EVAS dan IVAS ini sangat penting digunakan di dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dalam organisasi tersebut. Nah, EVAS sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting kepada perusahaan maupun objek dalam penelitian tersebut. Hal ini mencakup apa yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti kepemimpinannya maupun anggota organisasi serta sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan EVAS adalah matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor eksternal perusahaan terkait peluang dan ancaman perusahaan maupun penelitian. Nah, faktor EVAS sendiri yang sangat berpengaruh terhadap persaingan dari luar, seperti kebijakan-kebijakan yang ada dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, analisis EVAS dan IVAS ini berkembang seiringan dengan analisis SWOT yang juga dicetuskan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960 dan 1970. Nah, analisis EVAS dan IVAS ini sudah sangat penting dan sudah dibuat sejak tahun tersebut. Jadi, analisis EVAS dan IVAS sangat bermanfaat guna menyongsong maupun merencanakan perencanaan yang akan dilakukan organisasi untuk jangka panjang. Nah, dalam analisis EVAS dan IVAS terdapat nilai bobot dan ranting. Nah, nilai bobot dan ranting itu apa sih? Nilai bobot itu ditentukan dari tingkat kepentingan pada masing-masing poin faktor. Nah, sedangkan nilai ranting merupakan tingkat pengaruh faktor terhadap lokasi studi dalam upaya perencanaan. Lantas, bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat atau merencanakan analisis EVAS dan IVAS sendiri? Untuk yang pertama, kita harus menentukan faktor kekuatan dan kelemahan serta ancaman dalam kolom pertama. Setelah itu, kita harus memberi bobot setiap faktor mulai dari 1,0 itu yang paling penting sampai 0,0 yang tidak penting berdasar pengaruh faktor terhadap posisi strategis perusahaan. Yang ketiga, kita harus menghitung rating dari kolom ketiga untuk setiap faktor dengan skala mulai dari 4 outstanding sampai 1 poor variable yang positif diberi nilai mulai dari 1 sampai 4 yang sangat baik. Dengan membandingkan rata-rata pesaing utama variabel negatif menjadi kebalikannya. Selanjutnya, kita harus mengalihkan bobot pada kolom 2 dengan ranting pada kolom ketiga untuk memperoleh skor pada kolom keempat. Setelah itu, kita menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi lembaga pendidikan yang dinilai. Nilai rata-rata 2,5 itu didapatkan di bawah itu, yang menandakan 2,5 merupakan secara internal dan eksternal adalah kelemahan adalah lembaga pendidikan yang lemah. Nah, sedangkan nilai di atas 2,5 merupakan posisi lembaga pendidikan eksternal yang kuat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai bobot dan ranting pada EVAS dan IVAS. Nah, bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan maupun pengaruh dari setiap faktor. Nilai bobot berkisar dari 0,00 hingga 1,00 dengan total bobot seluruh faktor harus berjumlah 1,0. Nah, faktor dengan pengaruh lebih besar akan diberi bobot yang lebih tinggi. Sedangkan ranting sendiri itu menggambarkan seberapa baik sekolah dapat merespon faktor tersebut. Nah, ranting itu umumnya menggunakan skala 1 hingga 4. Yang dengan rincian 1 itu sangat lemah, 2 itu lemah, 3 kuat, dan 4 sangat kuat. Nah,
EVAS dan IVAS dalam lembaga pendidikan itu seperti apa sih? EVAS dan IVAS dalam lembaga pendidikan menjadi alat analisis strategis yang digunakan lembaga pendidikan tersebut untuk menilai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerjanya. Nah, lantas EVAS sendiri ini mencakup apa aja sih? EVAS sendiri ini mencakup peluang, seperti peluang dalam organisasi tersebut, seperti kemajuan teknologi maupun dukungan kebijakan pemerintah, dan ancaman seperti persaingan antar sekolah maupun perubahan regulasi. Sedangkan IVAS sendiri, IVAS itu mencakup apa aja sih? Nah, IVAS sendiri itu mencakup kualitas guru maupun yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti fasilitasnya dan kelemahan seperti manajemen yang kurang efektif maupun keterbatasan fasilitas yang ada dalam organisasi maupun lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini kita tampilkan bagaimana sih cara menghitung analisis EVAS yang diterapkan pada sebuah lembaga maupun lembaga organisasi dan lembaga pendidikan. Nah, ini salah satunya kita mengambil dari EVAS dari yang diterapkan pada SMA Bakti yang ada di Ponorogo. Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan dari langkah-langkah tersebut kita rumuskan faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi pendidikan dengan bobot 2,020, ratingnya 3. Ya, 3 itu kuat, skornya 0,60 dengan keterangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran meningkat, namun belum maksimal. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah tentang pendidikan dengan skor 1,00 dengan keterangan pemerintah mendukung pendidikan inklusif dan digitalisasi sekolah. Nah, analisis eksternal maupun internal faktor analisis summary yang ada di dalam sekolah SMA Bakti Ponorogo dari 1 sampai 6 tersebut dengan bobot 0,20, 0,25, 0,15, 0,15, 10,15 dengan total 1,00 dengan skor semua totalnya yaitu 2,95. Nah, ini dikatakan cukup baik karena dengan penilaian kita tersebut dari di bawah 2, tersebut akan dapatkan dikatakan lemah. Nah, jika di atas itu akan dikatakan tinggi. Selanjutnya kita akan melihat analisis IVAS yang diterapkan pada SMA. Sama ya, faktor internalnya dari kualitas tenaga pengajar, fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, manajemen sekolah, hubungan alumni dan orang tua, sistem pengelolaan keuangan yang ada di dalam lembaga tersebut dengan bobot yang berbeda dan skor juga berbeda, serta keterangan-keterangan yang mungkin mencakup sebagian faktor internal yang memungkinkan keterangan-keterangan tersebut dapat menjadi sebuah rancangan dari penjelasan bobot dan skornya dalam KPK tersebut dengan total 1,00 dengan skor total 3,35. Nah, untuk analisis kesimpulan dari skor EVAS dan IVAS yang ada di dalam lembaga sekolah SMA Bakti Ponorogo dengan skor IVAS tersebut yaitu 2,95, hal ini menunjukkan bahwa SMA Bakti Ponorogo memiliki potensi dalam memanfaatkan peluang eksternal seperti dukungan dari pemerintah dan perkembangan teknologi, namun masih menghadapi tantangan dari persaingan dan keterbatasan akses pada tren global sendiri. Nah, sedangkan faktor IVAS yang menunjukkan skor 3,35 bahwa secara internal sekolah ini memiliki tenaga pengajar yang sangat berkualitas dan kegiatan ekstrakurikuler yang kuat, namun perlu meningkatkan fasilitas dan manajemen agar bisa bersaing lebih baik lagi dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa analisis IVAS dan IVAS sangat penting digunakan di dalam lembaga, khususnya lembaga pendidikan maupun organisasi, sehingga organisasi dapat mengetahui bagaimana cara organisasi tersebut akan merencanakan maupun memberikan pengarahan rencana jangka panjang dalam sebuah
organisasi guna menunjang tujuan pendidikan maupun tujuan organisasi tersebut. Cukup sekian presentasi maupun penjelasan analisis of IPAS dan IPAS yang saya jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.